Ibu menyusui biasanya akan memberikan ASI pada anaknya yang baru lahir hingga berusia 2 tahun. Selama proses menyusui, banyak sekali dinamika yang dihadapi oleh sang ibu. Mulai belum terbiasa atau kurang pengalaman, kurang ilmu pengetahuan, hingga banyak mitos yang berseliweran. Mana sih yang salah dan mana yang benar? Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas diterka. Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Yanuar Wahyu Hidayat, dokter spesialis anak di Mitra Keluarga Selawi. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga. Dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik mengenai ASI eksklusif yang akan saya jawab. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertanyaan dari @hai_bulbulan. Apakah betul jika pemberian ASI eksklusif terlalu sering dilakukan maka produksi ASI akan meningkat? Ya, itu fakta. Prinsip dasar produksi ASI adalah bahwa semakin sering bayi menyusu, maka semakin banyak ASI yang akan diproduksi oleh ibu. Dalam mekanisme ini, payudara ibu akan merespon kebutuhan bayi dengan memproduksi lebih banyak ASI ketika bayi menyusu lebih sering. Oleh karena itu, memberikan ASI eksklusif secara sering dan teratur dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Namun, ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi produksi ASI, seperti pola tidur, asupan nutrisi, dan tingkat stres ibu. Penting juga untuk diingat bahwa setiap ibu memiliki kemampuan produksi ASI yang berbeda-beda, dan beberapa ibu mungkin akan mengalami kesulitan dalam memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup. Dalam situasi seperti ini, konsultasikanlah dengan dokter atau konselor laktasi sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Pertanyaan yang kedua adalah dari @kenaiborhu. Dok, mitos atau fakta ASI encer itu tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak? ASI encer itu tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak sebenarnya tidak benar atau hanya mitos saja. ASI encer masih memiliki manfaat bagi bayi karena ASI tidak hanya terdiri dari air, tetapi juga mengandung nutrisi penting seperti protein, ada lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan zat imun yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi. Sebenarnya, setiap ibu memiliki ASI yang berbeda-beda, dan beberapa ibu mungkin menghasilkan ASI yang lebih encer daripada yang lainnya. Namun, itu tidak berarti ASI yang lebih encer tidak berkualitas. Yang terpenting adalah bayi mendapatkan ASI yang cukup, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat mendukung tumbuh kembangnya dengan optimal. Namun, jika bayi mengalami masalah kesehatan seperti diare atau muntah, dokter mungkin akan merekomendasikan untuk memperhatikan dan memodifikasi diet ibu. Karena makanan yang dikonsumsi ibu dapat mempengaruhi kualitas ASI dan kesehatan bayi. Sehingga sebaiknya ibu selalu berkonsultasi dengan dokter atau konselor laktasi jika ada kekhawatiran tentang kualitas ASI atau tumbuh kembang bayi. Hai sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kesehatan anak dan berbagai topik lainnya. Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas diterka. Tanya Dokter Mika. Pertanyaan selanjutnya dari @renzi. Mitos atau fakta? Jangan menyusui jika puting ibu berdarah. Ya, itu fakta. Sebenarnya, ibu masih dapat menyusui meskipun putingnya berdarah, asalkan luka atau sumber darahnya tidak terlalu serius atau menyebar ke seluruh puting. Jika puting ibu berdarah saat menyusui, maka ibu perlu memperhatikan beberapa hal, seperti membersihkan puting sebelum dan sesudah menyusui dengan air hangat, menggunakan bra yang nyaman dan tidak terlalu ketat, serta menempatkan bayi dalam posisi yang benar untuk menyusui.
Namun, jika luka pada puting terlalu serius dan menyebabkan nyeri yang tidak tertahankan atau infeksi, maka sebaiknya ibu menghindari menyusui pada puting yang terluka dan meminta saran dari dokter atau konselor laktasi tentang cara mengatasi luka pada puting dan melanjutkan menyusui. Sebagai tindakan pencegahan, ibu sebaiknya memperhatikan kebersihan puting dan payudara serta menghindari gesekan yang berlebihan pada puting yang dapat menyebabkan luka. Jika puting terasa sakit atau mengalami luka, ibu dapat mencoba menggunakan nipple cream atau membungkus puting dengan bahan yang lembut dan bersih saat sedang tidak menyusui. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah fakta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari @siska sugiaman. Mitos atau fakta ibu tidak boleh menyusui jika sedang konsumsi obat? Ini mungkin merupakan mitos yang sering beredar, namun kenyataannya tidak semua obat dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI dan juga dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Beberapa obat dapat aman dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui, tetapi ada juga obat-obatan yang perlu dihindari karena dapat berdampak buruk pada bayi. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin akan merekomendasikan alternatif pengobatan atau memodifikasi dosis obat agar aman dikonsumsi selama menyusui. Ada juga obat-obatan yang dapat digunakan dengan hati-hati selama menyusui, dan ibu harus mematuhi dosis yang direkomendasikan dan juga memperhatikan tanda-tanda efek samping pada bayi. Sebagai langkah pencegahan, ibu sebaiknya selalu memberitahu dokter bahwa sedang menyusui sebelum memulai pengobatan apapun dan selalu membaca label obat dengan cermat. Selain itu, sebaiknya ibu juga selalu memperhatikan kesehatan bayi dan meminta saran dari dokter jika muncul gejala yang mengkhawatirkan setelah mengonsumsi obat. Pertanyaan berikutnya adalah dari @Dina Deborah. Jika ibu baru kembali ke rumah setelah ada urusan pekerjaan atau lainnya, maka ASI harus dibuang terlebih dahulu sebelum si kecil mulai menyusu kembali agar tidak masuk angin. Mitos atau fakta? Itu mitos. Faktanya, dalam kondisi apapun, ASI akan selalu baik untuk dikonsumsi oleh bayi. Karena selama di dalam tubuh ibu, ASI selalu terjaga kondisinya, baik itu suhu maupun kandungannya, sehingga aman bagi bayi. Yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya. Jika si ibu baru kembali dari urusan di luar rumah, akan lebih baik jika akan menyusui, maka si ibu akan mengganti pakaian, mencuci tangan, atau bahkan mandi terlebih dahulu, agar saat memberikan ASI, bayi bisa merasa nyaman dan terhindar dari menghirup kotoran yang menempel atau terbawa dari lingkungan luar. Sedangkan anggapan bahwa ASI bisa menyebabkan bayi masuk angin, sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Bayi biasanya masuk angin karena infeksi virus, bakteri, dan bukan karena ASI. Sahabat Mika, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika tadi bisa terjawab. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan dan berbagai pertanyaan tentang topik lainnya, silakan tulis di kolom komentar atau Instagram story @mitra-keluarga. Pertanyaan terpilih akan kita bahas di episode terkait berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.